Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih kemurahan, Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami layani hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, berucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, pernahkah kita mengingat-ingat kapan terakhir kali Tuhan tidak menolong kita ketika kita menghadapi permasalahan yang berat dalam kehidupan kita? Pernahkah kita merasa Tuhan meninggalkan kita ketika kita mengalami kesesakan hidup? Saya rasa kita semua pasti pernah memiliki masalah yang cukup besar hingga membuat kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi coba kita ingat-ingat kembali bagaimana Tuhan memampukan kita untuk kita dapat melewati itu semua. Rasanya bagaikan suatu mukjizat, saudara. Kita mungkin tidak pernah membayangkan akan mampu melewati hari-hari setelah permasalahan itu terjadi. Tetapi nyatanya hingga saat ini, detik ini saudara, Tuhan masih memampukan kita untuk kita tetap hidup walau masalah datang silih berganti. Saudara, Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dari Mazmur pasal 46 dengan Allah kota benteng kita. Arti dari kota benteng itu bukan berarti kota yang kuat dan tidak akan pernah bisa diserang oleh siapapun. Sejarah membuktikan bahwa ketika ada kota yang memiliki benteng, itu berarti kota tersebut sangat sering diserang oleh musuh. Justru semakin tebal dan kokoh benteng yang dibangun menunjukkan bahwa kota tersebut sangat sering menerima serangan musuh. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Tuhan adalah kota benteng kita. Itu berarti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, melainkan adalah kehidupan yang cukup penuh dengan masalah. Hanya saja Tuhan yang selalu melindungi kita, sehingga kita akan mampu menghadapi masalah demi masalah yang datang. Dalam ayat yang kedua bagian A berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tempat perlindungan berarti Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan ketika masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih baik daripada Tuhan. Mungkin kita memiliki teman, memiliki saudara, atau keluarga yang selama ini bisa kita andalkan. Namun Tuhan tetap menjadi satu-satunya tempat perlindungan yang sempurna ketika kita mau mencari Tuhan. Tidak hanya menjadi tempat perlindungan, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak hanya mencari perlindungan dan bersikap pasif,
namun Tuhan juga akan memampukan kita untuk menjadi kuat. Masalah demi masalah boleh ada, persoalan demi persoalan boleh ada. Namun itu semua akan menjadi faktor yang mendorong kita untuk bisa semakin bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, satu hal lagi yang kita dapat banggakan dari Tuhan kita adalah bahwa Tuhan itu sudah terbukti dan teruji selalu menjadi penolong dalam kesesakan kita. Jadi apakah pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita dalam kesesakan? Walaupun dalam pemandangan manusia sepertinya meninggalkan, tetapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam kesesakan kita. Ia adalah Tuhan yang sama yang selalu menolong orang-orang yang percaya kepadanya ketika mereka berada dalam kesesakan. Jikalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian hingga Wahyu, maka kita akan menemukan nama-nama orang yang telah merasakan pertolongan Tuhan, yaitu Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Samuel, Daud, para nabi dan para rasul di Perjanjian Baru. Semuanya merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan beberapa di antara mereka ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib dan penuh dengan mujizat. Luar biasa. Tuhan kita telah terbukti dan teruji selalu menolong anak-anaknya dari dahulu hingga sekarang, saudara. Kehidupan kita di dunia ini memang tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Namun satu hal yang harus kita percayai bahwa kita memiliki Tuhan di atas segala-galanya yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Pemazmur mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geluranya. Karena pemazmur tahu bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakannya. Jika pemazmur saja begitu percaya dengan Tuhan, mengapa kita masih ragu akan pertolongan Tuhan? Ingatlah saudara, bahwa Tuhan kita adalah penolong yang telah terbukti dan teruji dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Terima kasih buat semua pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami, sehingga kami boleh melewatinya, dan hari ini kami tetap berdiri. Itu semua adalah karena Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu hanya pertolongan Tuhan yang terbukti dan teruji dan satu-satunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat dalam Tuhan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam keluarga, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini. Pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami boleh berjalan dalam segala kehendak dan rencana Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, negeri kami, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Desa, kota di mana kami tinggal, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.